Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Al-Ghazali, lihat Az-Zahabi, Siyar A'lam Nubala, 19/323 dan As-Subki, Tabakat As-Syafi'iyah 6/191, dilahirkan di kota Tusi, pada tahun 450 lihat Az-Zahabi, Siyar A'lam Nubala, 19/326 dan As-Subki, Tabakat As-Syafi'iyah 6/193 dan 194. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Tusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al-Fayumi dalam Al-Misbah Al-Munir. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al-Ghazali, yaitu Majduddin Muhammad bin Muhyiddin Muhammad bin Abi Tahir Syarwan Syah bin Abul Fadl bin Ubaidillah, anaknya Situ Al-Mana bintu Abu Hamid Al-Ghazali yang mengatakan, bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid Al-Ghazali. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasydid Al-Ghazali. Demikian pendapat Ibnul Atsir, dan dinyatakan Imam Nawawi, tasydid dalam Al-Ghazali adalah yang benar. Bahkan Ibnu Asamani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, saya telah bertanya kepada penduduk Tusi tentang daerah Al-Ghazalah, dan mereka mengingkari keberadaannya. Ada yang berpendapat Al-Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka'ab Al-Ahbar. Ini pendapat Al-Hafai, yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid, yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Tabakat As-Syafi'iyah dalam catatan kakinya 6/192-192, ayah beliau adalah seorang pengrajin kain suf yang dibuat dari kulit domba, dan menjualnya di kota Tusi. Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, sungguh saya menyesal tidak belajar hat tulis menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya. Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu, hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia berkata, ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu, sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua. Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Demikianlah diceritakan oleh Al-Ghazali, hingga beliau berkata, kami menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah Ta'ala. Dinukil dari Tabakat As-Syafi'iyah 6/193-194, beliau pun bercerita, bahwa ayahnya seorang fakir yang solih. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka, ahli fikih, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat, kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad, menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Dinukil dari Tabakat As-Syafi'iyah 6/194, akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Az-Zahabi, pada akhir kehidupannya, beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab As-Sabat Indal Mamat, menukil cerita Ahmad, saudaranya. Pada subuh hari Senin, saudaraku Abu Hamid berwudu dan salat, lalu berkata, bawa kemari kain kafan saya.
Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya, dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning, menjelang pagi hari. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala 6/34. Beliau wafat di kota Tusi, pada hari Senin tanggal 14 Jumada akhir tahun 505 dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaran, Tabakat As-Syafi'iyah 6/201. Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di kota Tusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Kemudian pulang ke Tusi, lihat kisah selengkapnya dalam Tabakat As-Syafi'iyah 6/195. Dan belajar kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Razakani. Beliau menghadap Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menulisnya. Disusul tulisan yang membuat kagum beliau, yaitu Al-Duwaini. Lihat Az-Zahabi, Siyar A'lam Nubala 19/323 dan As-Sukki, Tabakat As-Syafi'iyah 6/191. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu, sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nizamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 480 beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di madrasah An-Nizamiyah dalam usia 30 tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal, mencapai pendidikan yang sangat tinggi. Guru-guru beliau Imam Abu Nasr Al-Ismaili, Imam Haramain Al-Duwaini, Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, murid beliau Nizamul Malik menaruh filsafat dalam diri beliau begitu kental. Beliau menyusun buku yang berisi celahan terhadap filsafat, seperti kitab At-Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. Akan tetapi beliau mengikuti mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu aksar dan keahlian dalam hadis-hadis Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Beliau juga gemar memiliki kitab Mu'assafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Al-Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab As-Sifah, Risalah Ikhwan Safa, dan karya Abu Hayyan At-Tauhidi. Majmu' Fatawa 6/54. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perkataannya Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak, berupa filsafat, ilmu kalam, cerita bohong sufiyah, dan hadis-hadis palsu. Majmu' Fatawa 6/54. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf, dan usyul, tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadis dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penuntut benar. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya, walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya, membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Az-Zahabi berkata, orang ini Al-Ghazali menulis kitab dalam istilah filsafat, yaitu kitab At-Tahafut. Dia membongkar kejelekan mereka, akan tetapi dalam beberapa hal menyetujui dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang aksar dan beliau bukanlah pakar dalam hadis-hadis Rasulullah Alaihi Wasallam yang dapat mengarahkan akal. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwan Safa. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis, niscaya dia telah binasa. Siyar A'lam Nubala 9/328. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Abu Hamid condong kepada filsafat, menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islam ungkapan syar'i. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya. Hingga murid terdekatnya, yaitu Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan, guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat, kemudian ingin keluar dan tidak mampu. Majmu' Fatawa 4/160. Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Bahkan dalam diwannya berkecamuk polemik perang
sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah, ikhlas dan perbaikan jiwa. Pada bulan Zulqa'dah tahun 488 beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 489 beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama dan kembali ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok rumah dan Masjid Ibrahim al-Maqdisi yang sekarang di Ya Rabbi bil Mustafa مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Nizam mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 H lalu menjadi orang yang zuhud, berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis, lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandariyah. Kemudian kembali ke Tusi. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala 6/34, ketika Wazir Fahrul Mulk menjadi penguasa Khurasan, beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah beberapa saat. Setelah beberapa tahun, pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang sufi. Beliau habiskan sisa waktunya dengan menghatam Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu dan melakukan salat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. Kitab-kitab karangan Imam Ghazali diantaranya adalah Ihya Ulumuddin, Tahafutul Falasifah, Al-Iqtisad fil Itiqad, Al-Munkis Minat Dalal, Jawahiril Quran, Mizanul Amal, Al-Maqsadul Asna fi Ma'an Asamil Husna, Faisahlut Tarikah Bainal Islam was Zindikah, Ai-Kistasul Mustaqim, Al-Mustazari, Hujatul Haq, Mufshilul Khilaf, Kimiyaus Sa'adah, Kitabul Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Khulasatul Mukhtasar, Yakutut Ta'wil fi Tafsirit Tanzil, 40 jilid, Al-Mustasfa, Al-Manhul, Al-Muntahal fi Ilmil Jidal, Miyarul Ulum Al-Makasid, Al-Madanun, Misikatul Anwar, Mahkun Nadar, Tilbisu Iblis, Nasihatul Muluk, Ad-Durarul Fahirah, Anisul Wahdah, Al-Qurba Ilallah, Akhlakul Abrar, Bidayatul Hidayah, Al-Arba'in fi Usuluddin, Az-Zariyah, Al-Maba'adi wal Hayat, Talbisu Iblis, Nasihatul Muluk, Shifaul Alim, Iljamul Awam, Al-Intishar, Al-Ulumuddiniyah, Ar-Risalatul Qudsiyah, Itsbatun Nadar, Al-Mahadul, Al-Kaulul Jamil, Al-Amali, Kitab Khulasyoh Tasawuf Al-Ghazali,